Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Waziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala, dan bab yang sedang kita bahas masih berkenaan tentang sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tentang tata cara ruku yang benar, i'tidal, dan juga sujud biiznillah. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis. Setelahnya kita membaca suratul Fatihah dengan dijaharkan sesuai dengan salat yang kita lakukan. Dijaharkan pada salat subuh, maghrib dan isya, dan disirkan pada salat zuhur dan asar, dan pada rakaat ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat. Setelah itu summa kana idza faragha minal qiraati sakata saktatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari membaca surat, beliau diam sejenak. Summa rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, bertakbir dan ruku. Wa kana yad'u kaffaihi ala rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya. Wa yufarriju baina asabi'ihi, dan merenggangkan jari jemarinya. Wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, dan menekankan kedua tangannya di lututnya. Ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan beliau mencengkram lututnya. Wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi, dan beliau melebarkan sikutnya menjauh dari lambungnya. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwih, meluruskan punggungnya. Hatta law subba alaihi alma lastaqarra, sampai kalau seandainya air diletakkan di atas punggungnya, niscaya tidak akan jatuh. Baik, ini akan menjadi fokus pembahasan kita, ya, yaitu tentang ruku. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruku di dalam salat salah satu dari gerakan yang paling inti. Tujuan ruku adalah kita menghinakan, merendahkan, mengkerdilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruku dalam bahasa Arab disebut al-inhina, yaitu menundukkan punggung. Yang perbuatan ini hanya boleh dilakukan
untuk Allah Subhanahu wa taala. Merunduk dengan tujuan menghormati, memuliakan orang lain, ini tidak diperbolehkan. Demikian pula sujud. Gerakan-gerakan seperti itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting untuk kita pahami, karena di sebagian masyarakat ada yang menjadikan menunduk, sujud, tata krama yang baik. Padahal di dalam Islam cara seperti ini tidak diperbolehkan. Tata krama yang baik adalah tata krama yang sesuai dengan tuntunan syariat. Jika menyalahi syariat, maka itu tidak boleh dikatakan tata krama yang baik. Istilah kita sungkeman, mencium kaki orang tua, atau ketika kita ketemu sama orang dengan menundukkan punggung, ya, atau melewati orang yang sedang duduk-duduk dengan menundukkan punggung, ya, sambil mengatakan permisi Pak, numpang lewat. Maka yang kita bahas di sini adalah menundukkan punggungnya, menyampaikan permisi, assalamualaikum, ya, itu akhlak yang terpuji. Adapun menundukkan punggungnya ini menyalahi banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, laqiya ahaduna sadiqahu ayanhaniya lahu. Salah seorang di antara kami bertemu dengan saudaranya, bolehkah kami menundukkan punggungnya sebagai bentuk penghormatan? Nabi mengatakan, la, enggak boleh. Walakin tasafahu, akan tapi hendaknya kalian bersalaman. Jadi ini yang tepat, kita mengucapkan salam tanpa menundukkan apa? Punggung. Al-inhina, menundukkan punggung hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, apa kata Nabi SAW? La yambagi li ahadin ayyasjuda li ahadin. Tidak boleh seseorang sujud kepada selain Allah, kepada makhluk, walaupun tujuannya sebagai bentuk penghormatan. Kalau ada yang bertanya, lah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam. Demikian pula saudara-saudara Yusuf disuruh sujud kepada Nabi Yusuf. Maka kita katakan itu adalah syariat umat-umat terdahulu yang telah dibatalkan, dihapus oleh syariat Islam. Dengan adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yambagi li ahadin ayyasjuda li ahadin, ini menjadi petunjuk bahwasanya syariat menghormati orang lain dengan cara sujud itu sudah dihapus. Bisa dipahami jemaah? Nah, teringat kisah seorang ulama besar, dan dia sebagai kristolog yang selalu diundang di tempat-tempat umum untuk berdebat kepada pendeta Nasrani. Ulama tersebut bernama Al-Baqillani. Diundanglah dia untuk menghadiri debat di sebuah kerajaan Romawi. Maka Al-Baqillani datang ke kerajaan. Sampai di pintu gerbang, dia disuruh untuk melepaskan bajunya, mengganti dengan baju kerajaan ala uskup. Al-Baqillani menolak. Ini menjadi ciri khas kami. Jubah, peci. Kalau memang kami tidak diperbolehkan masuk dengan pakaian seperti ini, kami pulang. Akhirnya dipersilahkan masuk melewati pintu gerbang. Kemudian ketika hendak masuk ke ruangan di mana dia melihat raja sudah menunggu, ternyata semua pintu tertutup.
hanya ada satu pintu yang mengarah ke raja itu, ukurannya setengah dada. Yang mau tidak mau setiap orang yang lewat pintu itu harus apa? Merunduk. Al-Baqillani ulama yang cerdas. Dia berpikir ini pasti ada sesuatu nih. Semua pintu ditutup, hanya disisakan pintu yang kecil. Dia berpikir ini pasti tujuannya biar Al-Baqillani ini merunduk seakan-akan hormat kepada raja itu. Maka apa yang dilakukan oleh Al-Baqillani untuk masuk ke ruangan itu? Dia mendahulukan pantatnya. Jadi jalan sambil mundur. Ya, sambil nungging dia jalannya. Jadi tidak merunduk. Dan inilah menunjukkan kepada kita, kepada siapapun, presiden, kiai, ustadz, habib, tidak boleh menghormatinya dengan cara sujud atau merunduk. Ini termasuk sikap gulu, berlebih-lebihan. Baik. Nah, berbicara tentang ruku, karena ruku ini adalah sebagai bentuk penghinaan diri kita di hadapan Allah, merendahkan ya diri kita di hadapan Rabb yang telah menciptakan kita semua. Maka para ulama mengatakan ruku di dalam solat adalah rukun, yakni sesuatu yang harus dikerjakan. Solat tanpa ruku maka tidak sah, dan tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Jadi harus mengulang rukunya. Demikian pula jika rukunya tidak sempurna, maka menyebabkan sholatnya tidak diterima. Ya, jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, tapi tidak ada satupun sholat yang diterima. Di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya ruku adalah rukun sholat, Nabi menyampaikan kepada orang yang jelek sholatnya, yang dia sholat cepat-cepat, kemudian selesai Nabi mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir wa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an tsumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Apabila engkau sholat maka bertakbirlah dan bacalah apa yang engkau mampu dari Al-Quran. Perhatikan di sini, bacalah apa yang engkau mampu dari Al-Quran, menunjukkan bahwasanya membaca surat di dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Jangan karena kita tidak hafal, kita sholat sambil memegang mushaf. Sholat sambil memegang mushaf hukum asalnya adalah makruh, karena menambah gerakan-gerakan yang seharusnya dia sedekap dengan dia memegang mushaf. Berarti ada gerakan tersendiri seperti ini. Berarti itu tambahan gerakan yang bukan dari sholat. Kemudian Nabi mengatakan summarka hatta tatma'inna raki'a. Kemudian ruku'lah sampai tumakninah. Tumakninah itu engkau tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Nah, jadi hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya ruku min arkanis sholat. Demikian pula dalil yang menjelaskan bahwasanya ruku adalah rukun sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan sholat dengan ruku. Ya, apa kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah dan sembahlah Rabb kalian
dan kerjakanlah kebaikan, niscaya kalian beruntung. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan dua rukun. Ruku dan apa? Sujud. Irka'u wasjudu. Dalam ayat yang lain, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Baik. Berikutnya, setelah jelas bagi kita tentang kedudukan ruku, pengertian ruku, hukum ruku kepada makhluk, berikutnya di antara hal penting yang perlu kita ketahui adalah tentang posisi anggota badan ketika ruku. Nabi SAW begitu detail menjelaskan tentang posisi anggota badan, mulai dari posisi tangan, kemudian punggung, kaki, lutut, lambung. Subhanallah. Maka perlu diperhatikan, yang pertama, ruku yang benar adalah dengan membungkukkan badan. Ya, membungkukkan badan. Di mana posisi dia membungkuk lebih rendah. Ya. Lebih rendah dari perutnya atau dari dadanya, membungkuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, beliau mengatakan, ana kuntu ahfazukum li sholati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi dha'a mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Dahulu aku yang paling hafal di antara kalian terhadap tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebelum ruku membaca takbir dan mengangkat kedua tangan. Ini juga satu hal yang perlu diperhatikan. Ya, menuju ruku diawali dengan takbir. Takbir ini disebut namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain, dan ini hukumnya wajib. Kemudian mengangkat kedua tangan, ini hukumnya sunnah muakkadah. Ada 4 keadaan kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua hendak ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, dan yang keempat bangkit dari rakaat yang kedua setelah tasyahud awal. Iya. Dan beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, lalu membungkukkan badannya. Jadi tidak dikatakan ruku kalau dia tidak membungkukkan badannya. Kemudian yang kedua, posisi punggung. Ruku yang benar di mana punggung itu harus tegak lurus. Yakni harus betul-betul lurus punggungnya. Ya. Tidak miring, tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah. Jadi betul-betul berusaha untuk lurus. Ya. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka' law wudi'a qadhun min ma'in ala dhahrihi. Ya. Apabila Nabi SAW ruku, seandainya qadah yaitu wadah air diletakkan di atas punggungnya, lam yuhrab, yakni dia tidak akan jatuh. Nah, bagaimana cara agar punggung itu lurus? Maka punggung itu tidak akan lurus
kecuali kita meletakkan kedua tangan di lutut. Sehingga ini menjadi tata cara berikutnya, yaitu dia harus meletakkan kedua tangannya di mana? Di lutut. Keliru kalau dia meletakkan di paha atau di betis. Karena kalau dia meletakkan di paha, maka tidak akan lurus, lebih naik dia. Kalau dia megangnya di betis, maka ia tidak akan lurus juga. Maka yang benar adalah dia meletakkan kedua tangannya di lutut dengan cara mencengkram, ka'annahu qabidun 'alaiha. Jadi seakan-akan Nabi itu mencengkram lututnya. Jadi dengan seperti ini merenggangkan jari jemarinya dan menjauhkan sikutnya dari lambungnya. Ya, jadi jari jemari direnggangkan, tidak dirapatkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza raka'a amkana kafaihi min rukbataihi wa farraja baina asabihi. Rasulullah SAW jika ruku beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan membuka jari jemarinya. Jadi subhanallah jamaah sekalian, setiap anggota badan posisinya di mana itu betul-betul detail. Nabi menyebutkan tata caranya. Ya. Makanya apabila salat yang kita lakukan selama ini berbeda dengan penjelasan yang kita sampaikan, maka berusahalah untuk merubahnya. Ya, dia kembali sesuaikan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di manakah pandangan mata? Pandangan mata ketika ruku terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wasahih, agar kepala sejajar dengan punggung, maka pandangan mata itu kemana? Ke tempat sujud, bukan ke kaki, bukan pula ke depan. Baik. Jadi itu tata cara ruku. Maka perhatikan, mungkin perlu saya praktekkan, ya, mohon diperhatikan. Di mana ya? Sini ya. Iya. Jadi posisi tadi kita sampaikan, kita bersedekah, selesai membaca salah satu surat yang panjang maupun yang pendek, sakatan kita diam, tidak langsung ruku. Kemudian kita takbir sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Ya, jadi perhatikan, kita mulai dari samping dulu. Ini lihat punggung harus lurus sejajar dengan kepala. Dan seandainya di sebelah sini diletakkan segelas air, maka tidak tumpah. Lurus ya gimana? Lurus. Nah, supaya lurus, perhatikan posisi kaki kita lurus, tidak bengkok ke kanan dan ke kiri, tapi lurus seperti ini. Kemudian posisi tangan di lutut dengan mencengkram. Ini dikatakan mencengkram seperti ini. Jadi bukan begini, bukan pula begini, tapi mencengkram. Jadi tidak boleh diletakkan di betis. Sebagian jamaah, karena yang saya perhatikan di sini salah. Ya, karena kalau di sini lurus tidak kemungkinan, tidak lurus. Atau di paha begini, tidak lurus, kambuhan kayaknya. Kemudian juga ini lutut harus menjauh dari lambung, namanya sikut. Jadi jangan begini.
Ya, dia harus betul-betul ditekan, menjauhkan lutut siku dari dalam. Baik. Kemudian posisi kepala lurus dengan dia memperhatikan tempat sujud, bukan ke kaki. Karena kalau dia ke kaki, lurus kepalanya tidak, atau ke depan begini, itu tidak lurus. Baik, itu tata cara ruku. Ya. Berikutnya, di antara hal yang penting di dalam ruku adalah tumaninah. Tumaninah, yang ini adalah rukun sholat. Tidak terburu-buru, diam sejenak, seukuran membaca subhanallah. Nabi SAW bersabda, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'ah." Kemudian rukuklah sampai tumanina. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tata cara ruku berkenaan tentang gerakan, berikutnya adalah zikir-zikirnya. Ya. Disebutkan di sini wa kana yatma'innu fi ruku'ihi. Nabi SAW tumaninah di dalam rukuknya, wa yaqul subhana rabbiyal azim salasa. Beliau membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa kana yaqulu fi hadza rukni anwa'an minal azkari wal adiyah. Di mana beliau membaca doa ini pada ruku dengan doa dan zikir yang bermacam-macam. Kadang membaca doa ini, terkadang membaca doa itu. Wa kana yanha an qiraatil Qur'an fi ruku' was sujud. Dan beliau melarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Berikutnya adalah penjelasan tentang bacaan ataupun zikir-zikir yang dibaca ketika ruku. Ketahuilah bahwasanya zikir dan doa-doa yang dibaca ketika ruku itu bermacam-macam dan bervariasi. Silakan kita membacanya mana yang kita sukai. Yang pertama, yang paling singkat adalah subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Artinya maha suci Allah, Rabb yang maha agung. Maka pastikan jemaah, setiap kali kita membaca zikir dalam sholat, kita tahu artinya dan tahu maknanya, agar hati kita lebih fokus memahami apa yang kita baca. Dan kita fokus memahami apa yang kita baca, itulah bagian dari al-khusyu' fi sholah, kekhusyuan dalam sholat. Jangan sampai kita baca tapi nggak tahu artinya, sehingga kurang menjiwai apa yang kita baca. Pernah ada seorang yang datang kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bertanya, "Wahai Syekh, ajarkan aku doa untuk dilancarkan rizki, diluaskan rizki." Syekh mengatakan, "Ente nggak pernah sholat ya?" Kenapa? Karena di dalam sholat itu sendiri terdapat doa kita minta rizki. Kapan itu? Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, karuniakanlah rezeki kepada aku. Demikian pula kemarin waktu saya kajian ada yang tanya, "Pak Ustadz, kasih saya wirid zikir supaya tidak mudah melakukan kemaksiatan, takut melakukan kemaksiatan." Saya sampaikan, hadirkan, minta kepada Allah agar terhindar dari maksiat,
dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalimat ini mengandung doa agar kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Ya. Perhatikan makna subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Di sini ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, maha suci Allah. Yang kedua, zat yang maha agung. Allah adalah zat yang maha suci. Kesucian dari apa? Ya, disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika kita membaca subhanallah, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la, maha suci Allah, kita mensucikan Allah dari tiga hal. Yang pertama, mensucikan Allah dari segala kekurangan, karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Yang kedua, kita mensucikan Allah dari sifat yang kurang sempurna, karena Allah memiliki sifat yang paling sempurna. Walillahil masalul a'la, dialah Allah yang memiliki sifat yang tinggi. Makanya ketika kita mensifati Allah, tidak cukup dengan mengatakan Allah tahu, Allah pengampun, Allah penyayang, tapi Allah adalah zat yang maha pengampun, yang maha penyayang. Jadi mensucikan Allah dari sifat yang kurang sempurna. Dan yang ketiga, mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk. Karena menyamakan sesuatu dengan makhluk, yakni menyamakan Allah dengan makhluk, berarti ya merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, boleh juga kita menambahi dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tambahin apa? Wa bihamdih. Ini juga boleh. Yang ketiga, doa lain adalah subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Ya, subuhul kudus Rabbul malaikati warruh. Kemudian ada lagi doa yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau yang lebih panjang lagi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Hafal? Kagak. Ya. Artinya, ya Allah, untukmu-lah aku ruku, kepadamu-lah aku beriman, untukmu-lah aku berserah diri, ketundukan kepadamu, pendengaran dan penglihatanku, serta pikiranku, tulang-tulangku dan urat syarafku. Baik. Kemudian juga boleh kita membaca subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Subhanallah. Jadi banyak doa-doa yang bisa kita baca ketika ruku. Bagaimana cara bacanya? Apakah boleh kita baca sekaligus dalam satu rukun? Maka yang benar adalah kita membacanya secara variasi. Misalnya ruku yang pertama kita baca subhana rabbil azim. Ruku rakaat yang kedua kita membaca subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Jadi seperti itu. Bukan dalam satu ruku dibaca semuanya. Dikatakan oleh Syekh Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya ya Nazilul Abrar, ya'ti marratan bihadhihi wa bitilka ukhra.
Ya, yang lebih tepat adalah terkadang membaca zikir ini dan terkadang membaca zikir yang lain. Bisa dipahami? Kemudian juga tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika ruku. Ada larangan secara khusus dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida. Dahulu Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Demikian pula sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an wa sajida. Ketahuilah aku dahulu dilarang oleh Nabi untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ketika ruku, fa'azimu fihi rabb. Ketika ruku agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud fastahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka ya bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Apa alasannya kenapa kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud? Karena ya, ruku dan sujud adalah keadaan di mana seseorang sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah, sedang mengkerdilkan dirinya di hadapan Allah. Sementara Al-Quran adalah zikir yang paling agung, zikir yang paling mulia, sehingga tidak elok kalau zikir yang paling mulia dibaca tatkala kita sedang merendah. Bisa dipahami jemaah? Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Khattabi, di mana larangan ini karena ruku dan sujud keduanya adalah posisi puncaknya ketundukan dan perendahan diri yang hendaknya dikhususkan dengan zikir dan tasbih. Sementara Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang mulia. Baik. Dan juga boleh kita berdoa di saat ruku. Ya, karena Nabi SAW pernah membaca tadi dikatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Di sini Nabi berdoa memohonkan ampun. Maka para ulama mengatakan dari sini boleh kita berdoa ketika ruku. Selesai pembahasan tentang tata cara ruku. Berikutnya apa setelah itu? I'tidal. Kita baca dulu apa yang disampaikan oleh penulis. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku. Kemudian Nabi SAW bangkit dari ruku, qailan sami Allahu liman hamidah, sambil membaca sami Allahu liman hamidah, wa kana yarfa'u yadayhi inda hadzal i'tidal, di mana beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak i'tidal, wa yaqulu wa huwa qaimun, dan beliau membaca ketika berdiri, Rabbana walakal hamd. Wa kana taratan yazidu ala dzalik, dan terkadang beliau menambah dari doa tersebut. Ya, ini tentang i'tidal. I'tidal adalah posisi berdiri setelah bangkit dari ruku, dan hukumnya adalah rukun berdasarkan dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi menjelaskan kepada orang yang jelek salatnya, summarka hatta tatma'inna raki'an summarfa' hatta tastawiya qa'ima, lalu rukulah dengan tumakninah, kemudian angkat badanmu hingga lurus.
Jadi dikatakan i'tidal yang benar adalah dia bangkit dari ruku kemudian berdiri tegak lurus dan tuma'ninah. Adapun hanya membungkukkan badan jadi ruku kemudian berdiri tidak sampai berdiri tegak, atau dia berdiri tegak tapi hanya sebentar, maka i'tidalnya tidak sah, tidak dikatakan sempurna. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, fa idza rafa ra'sahu istawa qa'ima hatta yauda kullu faqarin makanahu. Ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya dari ruku untuk berdiri, hingga setiap ruas tulang punggung berada di posisinya semula. Nah, dan orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya, orang yang tidak sempurna ruku dan i'tidalnya, maka dia mendapatkan ancaman secara khusus. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru yaumal qiyamati ila man la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudih. Sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak akan melihat orang-orang yang tidak meluruskan tulang sulubnya, tulang punggungnya, itu tulang rusuknya, apa namanya tulang belakang itu? Tulang punggungnya di antara ruku dan sujud. Ya. Nah, Nabi juga mengatakan la tujzi'u shalatun. Tidak sah salat seorang la yuqimu ar-rajulu fiha ya'ni sulbahu fi ruku' wa sujud. Dia tidak menegakkan tulang sulubnya ketika ruku' dan sujud. Jadi ini adalah ancaman secara khusus bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika i'tidal. Baik, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca ketika bangkit dari ruku menuju i'tidal dan juga ketika berdiri? Ada dua bacaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tasmi'. Tasmi' adalah ucapan Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua ucapan tahmid, yaitu membaca Rabbana walakal hamd. Dua hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika dia sujud, maka sujudlah. Jika imam bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana walakal hamd. Hadis ini menjadi permasalahan khusus ya tentang bacaan tasmi' dan tahmid bagi orang yang sholat berjamaah. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang dua doa ini. Perhatikan jemaah. Jadi pendapat yang pertama, ulama-ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya tasmi' dan tahmid, bacaan Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, ini hukumnya wajib bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum hanya wajib membaca tahmid saja. Ini pendapat pertama.
Pendapat yang kedua, jumhur, yakni kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya tasmid dan tahmid hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Namun yang membedakan adalah yang pertama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa disunah imam, yang disunahkan membaca tasmih hanya imam saja. Tidak perlu membaca tahmid kalau imam. Sedangkan makmum disunahkan membaca tahmid saja dan tidak perlu membaca apa? Tasmih. Nah, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa imam, makmum dan munfarid disunahkan membaca tasmid dan tahmid. Nah, dari beberapa perbedaan pendapat ini, manakah pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat bahwasanya membaca tasmi dan tahmid ini hukumnya wajib bagi imam dan munfarid. Adapun bagi makmum, dia hanya membaca tahmid. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, yang rajih dari beberapa pendapat ini bahwa membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, kemudian membaca Rabbana walakal hamd, ini wajib bagi imam dan siapa? Munfarid, orang yang sholat sendiri. Adapun bagi makmum, dia tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah. Dia hanya baca apa? Rabbana lakal hamd. Mana dalilnya tadi? Nabi mengatakan, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, artinya Allah mendengar pujian orang-orang yang memujinya. Berarti menunjukkan imam saja yang baca. Adapun makmum cukup membaca apa? Rabbana walakal hamd. Dan tentang bacaan Rabbana walakal hamd ini juga ada 4 redaksi. Perhatikan, dia boleh membaca Rabbana lakal hamd. Yang kedua, Rabbana walakal hamd, ditambahin apa? Wow. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Dan yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Baik. Jika memang tadi makmum hanya disunahkan membaca Rabbana walakal hamd, setelah dia berdiri tegak, adakah bacaan khusus lainnya? Jawabannya ada. Ada beberapa doa yang disunahkan untuk kita baca tatkala kita i'tidal. Selain baca apa tadi? Rabbana walakal hamd. Di antaranya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi'. Atau juga yang kedua, sami Allahu hamidah Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Misal udah hafal nih ya. Ini yang masyhur, dua ini. Atau yang ketiga lebih panjang lagi. Mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Pernah baca ini? Enggak pernah. Nah, maka siapa saja yang membaca doa tadi tahmid, tasmi, Rabbana walakal hamd, maka para malaikat memohonkan ampunan kepadanya. Ini keutamaan kita membaca sami Allahu liman hamidah dan membaca apa?
Rabbana walakal hamd. Berikutnya yaitu posisi tangan. Di manakah posisi tangan ketika i'tidal? Posisi tangan ketika i'tidal, para ulama berselisih pendapat. Ada dua istilah. Yang pertama al-qabd dan yang kedua irsal. Qabd artinya kita bersedekap. Irsal artinya meluruskan kedua tangan, diletakkan di samping. Baik, paham istilah qabd dan irsal? Iya. Pendapat yang pertama, dan ini kebanyakan pendapat ulama-ulama Saudi Arabia, ya karena ini banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih, ya. Memang dari dulu para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga yang lain yang berpendapat ketika i'tidal posisi tangan adalah al-qabd, bersedekap. Ini pendapat yang pertama. Berdasarkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr adalah seorang yang datang dari Madinah. Datang dari luar Madinah, kemudian dia ke Madinah dan dia betul-betul ingin mempelajari sifat salat Nabi SAW. Makanya beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah qabadha bi yaminihi ala shimali. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di dalam salat dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang anjuran untuk bersedekap ketika i'tidal. Dari mana sisi pendalilannya? Di sini dikatakan Nabi meletakkan kedua tangannya di atas dadanya ketika sholat dalam keadaan berdiri. Dan berdiri di sini sifatnya umum, baik berdiri sebelum ruku atau berdiri setelah ruku. Dikuatkan lagi hadis dari Abu Hazim bin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Orang-orang saat itu diperintahkan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat salat. Jadi berdasarkan hadis umum ini, maka yang sunnah adalah diletakkan di dada. Pendapat yang kedua, pendapat ulama-ulama ahlul hadis seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, dia berpendapat ketika i'tidal yang benar adalah irsal, yaitu meletakkan kedua tangannya di samping. Dan dia mengatakan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan secara khusus perintah meletakkan tangan di dada ketika i'tidal. Jika memang tidak ada dalil khusus, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, bebas, yaitu dengan irsal. Bahkan dengan tegas Syekh Albani mengatakan, orang yang meletakkan tangannya di atas dada ketika i'tidal adalah perkara bid'ah. Ya, ini dua pendapat yang menjelaskan tentang masalah posisi kedua tangan. Manakah pendapat yang lebih kuat? Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa ketika i'tidal yaitu dengan bersedekap.
ya mengambil dalil apa? Dalil umum tadi. Nabi apabila berdiri bersedekap. Yang namanya berdiri dalam sholat cuma ada dua keadaan. Berdiri sebelum ruku dan setelah ruku. Kemudian kita katakan kepada pendapat yang kedua yang mengatakan qobot itu bid'ah. Kita katakan kepadanya, ya, kalian yang meletakkan kedua tangan di samping irsal, mana dalilnya? Karena setiap gerakan dalam sholat itu membutuhkan dalil. Nah sekarang kalian mengatakan meluruskan kedua tangan, mana dalilnya? Ya, ternyata tidak ada satupun dalil yang menjelaskan untuk meletakkan tangan di mana? Di samping. Sementara meletakkan kedua tangan di dada ada dalilnya, walaupun dalilnya pakai dalil apa? Umum. Intinya ini adalah perbedaan pendapat biasa. Makanya Imam Ahmad mengingatkan, idza rafa ra'sahu min ruku in syaa'a arsal yadai wa in syaa'a wada'a yaminahu ala simali. Beliau mengatakan jika seorang bangkit dari ruku maka jika dia mau irsal silahkan, sedekap juga apa? Silahkan. Ya, Imam Ahmad mengatakan demikian karena tidak ada dalil yang tegas sama membicarakan masalah ini. Jadi arju alla yudayyiqa dzalik. Aku harap jangan terlalu mempermasalahkan masalah ini. Ya. Baik. Saya kira cukup penjelasan tentang i'tidal. Jadi ingat ya, kita sampai di mana? I'tidal. Iya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Ini kenapa perlu kita memperluas dan memperpanjang penjelasan ini? Karena ini di antara materi yang sangat penting yang kita saban hari melakukannya. Sehingga kita berusaha melakukan ibadah sholat itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Sehingga kan dari sini kita jadi paham tentang posisi tangan ketika ruku, ya di mana, kemudian ketika i'tidal seperti apa, dan perbedaan pendapat di dalamnya. Ya, kita jadi tambah ilmu dan nambah wawasan. Baik, kita buka tanya jawab. Barangkali mungkin di antara jemaah ada pertanyaan, silakan. Iya, tidak ada. Jadi kebanyakan ulama fikih membatasi 3 kali. Sebenarnya ini juga tidak ada dalil secara khusus. Jadi dia boleh berlama-lama ruku dan sujud. Utamanya tatkala dia sholat sunnah atau sholat sendirian. Silakan dia perlama rukunya, sujudnya, sambil dia berdoa, ya, maka itu diperbolehkan. Bisa dipahami? Nah, ada yang lain? Silakan. Iya. Nah, maka di sini yang pertama kita harus mengetahui tentang batasan tumanina. Jadi yang pertama dengan kita mengetahui batasan tumanina ini, kita tidak bermudah-mudah dengan mengatakan imam itu enggak tumanina. Ya. Jadi dikatakan tumanina, diam sejenak seukuran membaca apa? Subhana rabbil azim atau subhanallah. Jadi gini, ruku misalnya. Allahu akbar, subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Itu sudah dikatakan apa? Tumanina. Yang penting ketika dia Allahu akbar, nah ketika ini dia betul-betul diam sejenak. Yang tidak tumanina begini. Allahu akbar, sami Allah liman hamidah. Ya, jadi begitu cepat. Dan
saya yakin rata-rata di masjid sebagian kita ya masih walaupun cepat tapi masih tetap tumanina. Buktinya kita masih bisa baca Subhanallahil walaupun hanya satu kali. Tapi kalau kayak di antara dua sujud itu kan panjang doanya tadi dengan iya, nanti kita akan bahas duduk di antara dua sujud ada doa yang singkat. Rabbi firli. Selesai. Ya. Sah karena doa-doa di dalam gerakan sholat itu bukan wajib dan juga bukan rukun, tapi hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi kalau pertanyaannya masih boleh kan kita sholat di situ? Boleh. Tapi kalau misalnya mana yang lebih utama? Ada imam yang sholatnya khusyuk, bacanya bagus, ya maka kita lebih memilih imam yang betul-betul memperhatikan tata cara sholat yang sempurna, begitu. Tapi kalau masih sah nggak sah, ya boleh nggak boleh, ya. Jelas tak? Nah, ada lagi? Silakan Pak. Ustaz, melihat keutamaan sholat sunnah fajar. Nah, kalau kita datangnya mepet dengan waktu koma misalnya tinggal 2 menit, iya. Boleh nggak kita setiap rakaatnya hanya membaca Al-Fatihah? Baik, ahsan. Ketika mepet 2 menit lagi iqamah, boleh nggak cukup hanya membaca Al-Fatihah saja? Jawabannya boleh. Karena membaca Al-Quran hukumnya adalah sunnah. Ya, sehingga dia mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja, walaupun tanpa membaca surat dan tanpa membaca doa istiftah, agar dia bisa bersegera mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Nah, ya. Ibu pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Demikian, semoga bermanfaat dari apa yang telah kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.